Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perencanaan belajar ingin memaparkan materi hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Merdeka dengan NIM 204210321 dan rekan-rekan saya yang terdiri dari Firda Cantika Ayu, yang kedua ada Rizky Ramapani, ketiga ada Dia Andini, yang keempat ada Muhammad Nurdiansah, dan yang terakhir ada Anggrayola. Di sini kami akan membahas tentang pengertian otentik, fungsi otentik, dan pengertian silabus, komponen-komponen silabus, dan penyusunan silabus. Untuk pembahasan lebih lanjut, langsung saja kita ke pembahasannya. Kepada rekan-rekan saya, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya Anggrayola dengan NIM 204190216 akan membacakan materi tentang pengertian penilaian otentik. Penilaian otentik adalah penilaian yang mencakup sikap, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki peserta didik dan mereka mampu mengamalkan dalam kehidupan nyata. Dalam penilaian autentik, selain memperhatikan aspek kompetensi sikap atau aspek afektif, kompetensi pengetahuan atau aspek kognitif, dan kompetensi keterampilan atau aspek psikomotorik, serta variasi instrumen atau alat tes yang digunakan harus mempertimbangkan input, proses, dan output peserta didik. Penilaian belajar peserta didik juga harus dilakukan pada awal pembelajaran, selama pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Penilaian otentik lebih menuntut pembelajar mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dengan mengkreasikan jawaban atau produk. Peserta didik tidak sekedar diminta merespon jawaban seperti dalam tes tradisional, melainkan dituntut untuk mampu mengkreasikan dan menghasilkan jawaban yang dilatar belakangi oleh pengetahuan teoritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdiansah dengan NIM 204210290. Di sini saya akan menjelaskan fungsi penilaian otentik. Fungsi-fungsi penilaian otentik dalam pendidikan menurut Mas Nur Muslik paling tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, fungsi pembelajaran penilaian otentik sangat penting perannya dalam peningkatan mutu proses pembelajaran. Dari proses penilaian dapat diperoleh informasi tentang seberapa besar para peserta didik berhasil mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh guru. Dengan demikian, hasil penilaian memberikan umpan balik bagi guru tentang seberapa besar ia berhasil melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Dan guru dapat mengetahui pula kemampuan-kemampuan yang belum dikuasai dan sudah dikuasai oleh peserta didik. Informasi ini berguna bagi guru untuk melakukan usaha perbaikan dan peningkatan pembelajaran. Pada sisi lain, penilaian juga memberikan fungsi motivasi kepada peserta didik, di mana dalam diri peserta didik selalu ada dorongan untuk memperoleh hasil yang baik dalam setiap penilaian. Penilaian yang dilaksanakan secara intensif dan teratur akan menumbuhkan kebiasaan belajar yang baik. Yang kedua, fungsi administrasi. Penilaian otentik sangat diperlukan untuk keputusan yang bersifat administratif. Secara berkala, kantor-kantor wilayah Diknas biasanya menentukan kualifikasi setiap sekolah, apakah termasuk baik, sedang, atau kurang. Hal ini diperlukan dalam rangka program pembinaan dan pengembangan sekolah. Bahkan, dari penilaian otentik dapat pula diketahui sejauh mana kurikulum dilaksanakan di suatu sekolah. Untuk sekolah yang memiliki banyak calon peserta didik, tetapi tidak banyak kursi yang tersedia, maka bisa memberikan tes masuk sebagai seleksinya. Dari tes seleksi ini juga bisa mempengaruhi akreditasi suatu sekolah. Setiap akhir semester, pihak sekolah membagikan buku rapor. Buku ini sebagai laporan sekolah kepada masing-masing orang tua peserta didik tentang prestasi belajar anaknya selama 1 semester, yang baru saja dilampauinya. Nilai-nilai rapor hendaknya berdasarkan penilaian otentik yang dilakukan secara cermat agar memberikan informasi secara berguna bagi para orang tua peserta didik. Sebagai bimbingan dan pengarahan kepada anak-anaknya, penilaian otentik juga berfungsi sebagai penentuan kenaikan kelas dan tindak lanjut ke studi yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga, fungsi bimbingan di samping sekolah memberikan serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu kepada peserta didik. Sekolah pun perlu informasi tentang bakat-bakat khusus yang dimiliki peserta didik. Informasi bakat ini dapat memberikan saran kepada orang tua tentang bidang pelajaran atau bidang minat pekerjaan yang lebih sesuai dengan bakat peserta didik. Keserasian antara bakat dan jenis pekerjaan merupakan salah satu unsur penting dari keberhasilan seseorang dalam kehidupannya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Rahmafani dengan NIM 204210297. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar, dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya guna. Dengan demikian, guru akan melihat, menganalisis, mengamati, serta memprediksi berbagai program pembelajaran tentang berbagai kerangka kerja yang terencana dan logis.
Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya Fira Shantika Ayu dengan NIM 2421034 ingin melanjutkan pemaparan materi yang mana pemaparan materi yang saya akan ambil adalah komponen-komponen silabus. Secara garis besar, silabus mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Hubungan logis antara berbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran merupakan langkah yang harus dipersiapkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Beberapa komponen yang harus ada dalam silabus antara lain, yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah memuat nama, satuan pendidikan, dan kelas. Yang tiga, komponen inti atau KI merupakan gambaran mengenal kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat, kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keenam, materi pokok yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan adalah penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan, alokasi waktu, sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Yang ke-10 adalah sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar yang lain relevan. Sekian pemaparan materi tentang komponen-komponen silabus, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Alesta dengan NIM 2421033 akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah penyusunan silabus. Setiap tahun ajaran baru, guru mulai mempersiapkan silabus atau perencanaan pembelajaran. Silabus setiap mata pelajaran berisikan komponen pokok yang dapat menjawab kompetensi yang akan dikembangkan pada siswa. Cara mengembangkannya dan cara mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dicapai oleh siswa. Berikut langkah-langkah untuk membuat silabus untuk menciptakan belajar yang efektif. Yang pertama, perhatikan komponen silabus. Silabus itu mempunyai 8 komponen, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator atau yang disebut dengan penanda pencapaian kompetensi dasar, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, petakan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini merupakan langkah-langkah pertama dalam pembuatan silabus karena standar kompetensi adalah seperangkat kompetensi yang harus dicapai oleh siswa sebagai hasil pembelajarannya. Sedangkan standar kompetensi dasar adalah rincian dari standar kompetensi berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara minimal harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu pilih dan tentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, yaitu merancang kegiatan pembelajaran. Buatlah kegiatan pembelajaran untuk yang semenarik mungkin sehingga dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Yang kelima yaitu tentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang penilaian. Indikator tersebut dapat mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang keenam, tentukan jenis penilaian. Alat penilaian dapat menggunakan tes tertulis, tes lisan, proyek, dan sebagainya. Yang ketujuh, alokasikan waktu kegiatan pembelajaran. Alokasi waktu yang dicantumkan pada silabus adalah perkiraan waktu rata-rata bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu tentukan sumber belajar yang akan digunakan. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar tidak harus berupa buku, tetapi bisa juga dari website, video, dan sebagainya. Ya, gunakanlah sumber belajar yang bervariatif agar peserta didik tidak merasa bosan. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil dari paparan materi dari hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Jika ada kesalahan saya sebagai moderator, saya juga mohon maaf. Saya izin undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.